Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 3 Batak Malas, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 3 Batak Malas yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam serangkaian acara, yaitu dalam berbagi praktek baik dengan judul Denominasi Budaya Positif di SD 3 Batak Malas oleh calon guru penggerak angkatan 2, angkatan 11. Dan tidak lupa pula sholawat beserta salam buat Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai pembawa acara, saya bacakan susun acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Pertama yaitu pembukaan, kedua kata sambutan kepala sekolah, tiga pemaparan materi, keempat penutup. Baiklah, kita masuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara yang kedua yaitu kata sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yanti SPD. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormatnya. Tapi ini nanti dipotong kalau saya ini kan itu yang nyata berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini mengikuti sepertinya sosialisasi oleh CGP angkatan 11. Selawat dan salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan Allah Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, adapun pertemuan kita pada pagi hari ini adalah Ibu Angkatan 11 itu atas nama Ibu Mustazila akan mensosialisasikan atau berbagi praktik ya Bu ya, berbagi praktik tentang denominasi disiplin positif ya di SD Negeri 3 Batak Malas. Tentunya saya sebagai kepala sekolah tentu berharap semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi sekolah juga serta termotivasi bapak-bapak, ibu-ibu guru semuanya untuk mengikuti nanti angkatan yang selanjutnya atau untuk mengikuti program guru penggerak yang akan datang. Ya Bapak Ibu ya, mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, apa diulang lagi kan? Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya
oleh Ibu Mistazila. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator dan Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru lainnya. Baiklah, pada hari ini saya ingin menyampaikan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Batanghari. Dan saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizka Zila dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang bertugas di SD Negeri 3 Batanghari. Baiklah, saya akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang budaya positif, yang mana budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah dan di kelas kita, ya. Yang itu sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti: yang pertama, disiplin positif; yang kedua, motivasi manusia; yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah; yang keempat, kebutuhan dasar manusia; dan yang kelima, posisi kontrol restitusi atau posisi kita sebagai seorang guru; dan yang keenam, segitiga restitusi. Dan kita lanjutkan tentang disiplin positif. Ya, ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai dari kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan lanjutkan lagi. Next. Ya. Kemudian tentang disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ya. Dan kembali ada 6 karakter yang akan diterapkan dari disiplin positif tersebut. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ini adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dan yang keduanya, kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Next. Yang ketiga itu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, keyakinan kelas ini tidak sama dengan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru dan keyakinan ini dibuat oleh guru
dan bersama murid dengan adanya kesepakatan kelas. Next. Ini ada keyakinan kelas yang telah saya buat kemarin. Ya, ini saya buat bersama siswa saya di kelas 3. Next. Kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang mana? Next. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Dan kita lanjutkan ke posisi kontrol guru. Next. Yang mana ada terdapat 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, dan yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga, guru sebagai teman, dan yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol, yaitu ini tabel tentang ada motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari dalam, dan identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Ini kita lihat menghindari hukuman. Next dulu. Yang tadi. Baiknya sebelumnya ya. Next lanjut. Sebelumnya. Nah, ini dia tabelnya. Ya, ini adalah tabel dari 5 posisi kontrol. Nah, ini kan ada identitas gagal, kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses, kontrol dari dalam, dan identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari diri. Yang itu menghindari hukuman, mengharapkan imbalan dan ketergantungan pihak lain, yaitu menghargai diri sendiri. Itu ada contoh-contohnya, Bapak Ibu bisa bacakan, Bapak Ibu bisa melihat, ya. Nah, itu sudah tertera dari 5 posisi kontrol. Next. Ya, dari posisi kontrol tadi, di antara kelima posisi tersebut, sebaiknya kita sebagai guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Karena sebagai manajer kita itu dapat sebagai manajer, next, kita dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang diinginkan. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid itu sendiri. Next. Yang terakhir ini segitiga restitusi, yang mana terdapat beberapa tahapan dari segitiga restitusi
Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menanya. Next. Next dulu. Next. Yang itu sebelumnya. Ya. Perhatikan dulu. Yang sebelumnya. Ya. Saya ingin menerangkan dulu menstabilkan identitas yang mana kita harus mengetahui dulu apa yang telah siswa atau murid lakukan. Misalnya seorang anak yang tidak menyukai pelajaran matematika karena dia benci dengan pelajaran matematika, pada saat itu kita harus menstabilkan identitas dengan menanyakan dulu apa penyebab dari anak tersebut tidak menyukai matematika. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan yang mengapa anak tersebut tidak menyukai matematika. Contohnya kita sudah tahu anak ini, saya pusing Bu karena matematika itu sulit. Matematika itu hanya hitungan-hitungan, jadi saya pusing dan pembelajarannya juga membosankan. Ini sedang kita validasinya, kan kita sudah ketahui penyebabnya. Anak ini bosan. Nah, jadi kita harus mengintrospeksi diri kita juga. Nah, kita harus menganukan pembelajaran dengan metode yang lebih baik lagi atau metode yang menyenangkan sehingga anak ini tidak bosan, dan kita akan selalu menerapkan kepada anak tersebut untuk selalu menyukai pelajaran matematika. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita harus menanyakan dulu keyakinan kepada anak tersebut bahwa matematika itu tidak sulit. Ya, ibu juga pernah mengalaminya semasa ibu masih SD. Ibu tidak menyukainya, ya. Dan kita harus juga menanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar oleh anak tersebut. Kan sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi kita harus mengetahui dulu, ya, keyakinan yang sedang dilanggar. Kemudian anak tersebut akan menjawab keyakinan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Dan dengan itu kita juga harus memberikan motivasi kepada siswa tersebut supaya lebih menyukai matematika dan lebih bersemangat, dan kita memberikan semangat, misalnya memberikan apel atau bangga kepada siswa kita. Next. Baiklah, menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan kaitan dengan tindakan yang salah, ya. Kita hanya memberikan motivasi dan selalu memberikan dorongan kepada siswa supaya siswa ini lebih menyukai dan lebih termotivasi dalam belajar matematika dan tidak bosan lagi. Next. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kiranya ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ingin sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya serahkan. Demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Mustazila. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau membuat kita lebih meningkatkan kinerja kita dan bisa nantinya kita bersemangat lagi untuk mengikuti CGP ini. Mudah-mudahan juga kepada Ibu
Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesilapan dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis, stoplah dulu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan itu sama dengan peraturan. Tapi peraturan itu dibuat oleh guru atau sekolah. Sedangkan keyakinan itu dibuat bersama guru dan siswa ya. Nah, contoh dari keyakinan kelas. Ya, satu lagi adik. Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Masuk tempat waktu. Ya, tempat waktu ya. Nah, keyakinan kelas itu kita harus menggunakan dengan bahasa yang baik, yaitu bahasa positif seperti menjaga kebersihan. Ya. Kalau misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu kalimatnya kurang tepat. Misalnya jangan, tidak boleh, tidak itu tidak boleh ya, atau dilarang. Kita harus menggunakan bahasa yang tepat tadi, menjaga kebersihan kelas ya. Ini ada kertas, kita kasih yang mana ya? Ya, satu di biru aja ya. Ya, kita harus sepakat biru semuanya. Kalian tulis keyakinan kelas. Sebentar. Sebentar ya, ini nanti yang ditulis di sini ya, Nak. Nah, ini yang ditulis, ini udah untuk mengikat, berarti nulisnya sini. Nah, ini sini tulisnya. Kamu nulis sini ya. Tulisnya di situ ya. Sebentar. Kita sebentar dulu ya dengan kawan. Aman duduk dulu, Mak. Ya, sebentar dengan kawan-kawan ya. Ya. Sebentar, Nak. Kita sama-sama. Sebentar. Ya, sekarang. Nah, ini ingat kalau tulis nanti baru itu ya. Nah. Nah, mulai ditulis. Tulis dulu. Oke, boleh.